Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ini adalah merupakan pertemuan kedua dalam pembahasan arkanul ibadah atau rukun-rukun ibadah, dengan kata lain adalah pilar ibadah. Pada pertemuan yang pertama kita sudah singgung rukun yang pertama, yaitu al-khauf atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mahabbah, yaitu cinta, di mana mahabbah adalah merupakan kata pokok dari ahabba yuhibbu mahabbatan, artinya mencintai. Yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana rasa takut yang merupakan bagian dari tabiat manusia, atau ada macam takut yang merupakan tabiat manusia, demikian pula cinta. Yaitu ada rasa cinta ya, yang merupakan bagian dari tabiat manusia. Akan tetapi ketika kita berbicara tentang arkanul ibadah, rukun-rukun ibadah, maka kini lebih fokus yaitu tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang bisa kita singgung dalam masalah cinta ini. Yang pertama, bahwa cinta kepada Allah adalah sesuatu yang wajib. Jadi bukan sunnah, apalagi mubah. Ya. Jadi cinta kepada Allah adalah merupakan perkara yang wajib. Ketika seseorang yaitu mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak, yang berhak diibadahi selain daripada Allah, salah satu ya syarat persaksian la ilaha illallah adalah mahabbah, cinta. Itu cinta kepada kalimat la ilaha illallah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya menunjukkan bahwa cinta itu adalah wajib. Yang kedua, cinta kepada Allah harus mendominasi hati seseorang. Ketika seseorang di dalam hatinya cinta kepada banyak hal, termasuk cinta kepada Allah, maka cinta kepada Allah adalah sebagai prioritas pertama. Apabila dipersentasikan, maka cinta kepada Allah adalah persentasenya paling tinggi. Tidak boleh disamakan kecintaan kita kepada Allah seperti kecintaan kita kepada yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah sempurna keimanan seorang dari kalian sehingga aku, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih dicintainya daripada anak dan orang tuanya, bahkan daripada cintanya kepada seluruh manusia. Kemudian di dalam ayat walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman yaitu sangat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam hadis lain, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, itu bersumber dari Anas bin Malik, di mana Nabi SAW bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 hal, apabila 3 hal itu ada pada seseorang, di mana dia akan merasakan manisnya iman. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan 3 hal itu. Yang pertama, ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi
mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah wa ayyakrah ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Yang kedua, mencintai orang semata-mata karena Allah. Yang ketiga, dia tidak suka kembali kepada kekufuran, seperti tidak sukanya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Dari hadis ini ada beberapa poin yang kita garis bawahi. Yang pertama, bahwa ketika Rasulullah SAW menyebutkan ada 3 hal apabila seseorang yaitu memilikinya akan merasakan manisnya iman. Pertama kali yang disebutkan menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada kecintaan kepada selain keduanya, kepada keduanya. Ya, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya kepada selain keduanya. Jadi pertama kali disebutkan menunjukkan bahwa kecintaan kepada Allah itu wajib. Kecintaan kepada Rasulullah SAW itu wajib. Kemudian cinta kepada Allah dan Rasulnya harus diunggulkan. Harus dinomorsatukan. Persentasenya harus lebih tinggi daripada kecintaan kepada selain keduanya. Nah, hal yang lainnya juga yang tidak kalah penting, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa cinta kepada Allah dan Rasulnya menyebabkan seseorang merasakan manisnya iman. Jadi ini menunjukkan bahwa tidaklah setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, otomatis dia akan merasakan manisnya iman. Apabila tidak memenuhi 3 hal tadi, dia akan sulit mendapatkan lezatnya iman di dalam hatinya. Jadi supaya kita bisa merasakan lezatnya iman di dalam hati kita, maka kita harus yaitu mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW melebihi kecintaan kepada selain keduanya. Demikian pula pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tadi, bahwa ketika kita cinta kepada Allah, maka wajib kita melakukan konsekuensinya, yaitu cinta kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW di sini bersabda, ayyakunallah wa rasuluhu, ya, menjadikan Allah dan Rasulnya. Jadi mencintai Allah dan mencintai pribadi Rasulullah SAW dijadikan pada poin yang pertama. Berarti konsekuensi cinta kepada Allah adalah cinta kepada Rasulullah SAW. Dan di dalam sebuah hadis yang lainnya, maksudnya riwayat Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala, di mana beliau bersabda, awthaqu ural iman al-muwalatu fillah wal muadatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Tali keimanan yang paling kuat adalah sikap loyal karena Allah, memusuhi karena Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Ya. Nah, berarti konsekuensi cinta kepada Allah adalah mencintai sesuatu karena Allah, membenci sesuatu karena Allah. Dengan kata lain, mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah. Seperti Allah mencintai para walinya. Allah melindungi para walinya, meridhai para walinya. Dari kalangan para nabi dan rasul, dari kalangan para sahabat, dari kalangan para ulama yang amanah dalam mengemban amanah dakwah, ya, yaitu penyebaran syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian pula
yaitu para malaikat. Karena semuanya itu adalah sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus mencintai mereka. Ketika kita menyatakan diri cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika kita membenci, itu adalah karena Allah. Atau dengan kata lain, membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah benci pada kekufuran, maka kita harus membencinya. Tidak boleh kita mendukungnya. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan beliau ya menunjukkan sikap loyal yang tinggi kepada Allah dan sikap permusuhan yang tegas dan jelas kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang kafir. Silakan dilihat di dalam surah Al-Mumtahanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada contoh yang baik, suri tauladan yang baik pada pribadi Ibrahim alaihissalam dan kepada orang-orang yang menyertai beliau, yaitu dari orang-orang yang beriman. Ketika Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman ini berkata kepada kaumnya, yaitu kepada kaum penyembah berhala, yang mereka itu tidak mau ya menerima dakwah Rasulullah Ibrahim alaihissalam. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Ya, itu sesungguhnya inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kamu sembah selain dari Allah, selain Allah. Kami mengingkari kalian dan nampak dengan jelas antara kami dengan kamu, yaitu permusuhan dan kebencian selama-lamanya, sampai kalian itu beriman kepada Allah, sampai menjadikan Allah saja yang diibadahi satu-satunya. Sikap seperti ini melalui ucapan beliau terhadap orang-orang kafir diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Mumtahanah dan dijadikan suri tauladan bagi kita. Apabila kita benar-benar menunjukkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tunjukkanlah sikap tegas, yaitu loyal, cinta yang kuat, dukungan yang kuat kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, kepada para nabinya, para rasulnya, para ulama. Dan kita harus berlepas diri dari kekufuran. Tidak boleh kita ikut nimbrung, tak boleh. Bagaimana kita menyatakan diri cinta kepada Allah sementara kita menyetujui apa yang dibenci oleh Allah? Bagaimana kita menyatakan diri cinta kepada Allah tapi kita ikut bergabung dengan orang-orang kafir dalam rangka melakukan kedurhakaan yang terbesar kepada Allah, melakukan kesyirikan kepada Allah? Ini tidak boleh. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, maka tunjukkanlah sikap permusuhan, kebencian, berlepas diri dari orang-orang kafir dan dari yaitu kekafiran mereka. Ya, jadi sekali lagi bahwa cinta kepada Allah adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Cinta kepada Allah harus kita unggulkan atas cinta kepada yang lainnya. Demikian pula ketika kita cinta kepada Rasulullah SAW setelah cinta kepada Allah, harus kita unggulkan atas kecintaan kita kepada seluruh manusia. Sebagaimana tadi kita sudah singgung hadisnya dalam riwayat Bukhari,
la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak akan sempurna keimanan seorang dari kalian sehingga aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, lebih dicintainya daripada anak-anaknya, daripada orang tuanya, bahkan daripada seluruh manusia. Daripada cintanya kepada seluruh manusia. Kemudian cinta kepada Allah harus dibuktikan dengan mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah roja. Ya. Artinya pengharapan. Roja, yarju, rojaan. Artinya mengharap. Dan roja dalam masalah ini ketika dikaitkan dengan pembahasan yaitu ibadah kepada Allah, yaitu harus diiringi dengan sikap tunduk dan rendah diri terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu terhadap perintah-perintah Allah dan larangannya. Ketika itu adalah perintah Allah, maka kita lakukan dengan ikhlas, ya, bukan dengan terpaksa. Ketika itu adalah larangan-larangan Allah, maka kita harus menjauhi. Jadi ketika kita berharap kepada Allah, sekali lagi harus diiringi dengan sikap melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Kita mengharapkan cinta Allah, kita mengharapkan rahmat Allah, kita mengharapkan surganya Allah. Kita harus melakukan yaitu usaha sesuai dengan yang Allah tunjukkan kepada kita. Ya, sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Melakukan ibadah salat adalah sebagai bukti bahwa kita berharap akan rahmat Allah. Melakukan ibadah puasa, ketika kita bersedekah, ketika kita birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, lebih-lebih Rasulullah SAW mengatakan bagaimana ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah itu tergantung pada ridha kedua orang tua. Nah, kalau kita ingin mengharap ridha dari Allah, maka kita lakukan sesuatu, ya, yaitu apa? Birrul walidain, supaya orang tua kita ini ridho kepada kita. Insya Allah suatu saat akan dikaji di kelas yaitu tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, demikian pula ketika kita berharap surganya Allah, berharap cintanya Allah, berharap kasih sayangnya Allah, harus kita iringi dengan apa? Usaha menjauhkan diri dari apa yang dicela, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan. Ini adalah larangan yang terbesar ini. Ya. Di mana kesyirikan ini sekali lagi larangan yang terbesar, harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Demikian pula kita menjauhkan diri dari menipu sesama manusia, apalagi yang ditipu adalah kaum muslimin. Lebih besar lagi dosanya. Ya. Demikian pula berzina harus kita jauhi. Apa saja yang mengarah pada perbuatan zina harus kita jauhi. Karena Allah SWT berfirman, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu dekati perbuatan zina. Jadi melakukan hal yang bisa menyeret pada zina yang sungguhnya harus kita jauhi. Seperti berpacaran, ini nggak boleh. Anak-anak muda sekarang ini menganggap pacaran adalah media untuk lebih saling kenal. Ini adalah bisikan syaitan, dusta. Karena terbukti adalah ketika dua orang menyatakan diri berpacaran, yang berbicara adalah hawa nafsu. Tidak jarang terjadi perzinahan, ya, atas dasar berpacaran, atas nama saling cinta. Jadi ini adalah apa? Jebakan, ya, iblis dan bala tentaranya harus kita apa? Jauhi. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, yaitu amal soleh,
Dan janganlah dia mempersekutukan dengan suatu pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin bertemu pada hari kiamat dengan Allah, ya, ingin melihat wajah Allah di dalam surga, maka harus lakukan usaha. Ya, yaitu beramal soleh. Fattaqullaha mastata'tum. Beribadahlah kepada Allah, ya, sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepadamu. Dan ini terus kita lakukan sampai ajal menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Tuhanmu sampai kematian datang menjemputmu. Nah, inilah 3 hal, ya, yang merupakan pilar ibadah atau arkanul ibadah. Semoga dengan 2 pertemuan, ya, dalam masalah ini akan memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan kita mohon kepada Allah semoga Dia memberikan kita kemudahan dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dari kebaikan-kebaikan dan menjauhkan diri dari apa yang dicelanya dari keburukan-keburukan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.